Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasakhirun mubin. Suratu Yunus utawi iki nerangno surat Yunus. Makkiyatun utai surat Yunus iku bangsa turun ning Mekah. Zaman Nabi itu teng Mekah. Illa fa in kunta fi syakkin, kecuali ayat fa in kunta fi syakkin. Al ayat ya. Yaiku ayat turu, awi salati itu ayat 3. Aw wa minhum may yu'minu bihi, utawa termasuk sing madaniyah iku ayat wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Mi'atun wa tis'un aw asyur ayat. Jadi niku 109 utawa 110 ayat. Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bi muradi dzalik. Uti Allah langkung kersa bi muradi kelan kersane Allah bidzalika kelan mengkono-mengkono Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. Tilka te mengkono-mengkono bukti keagungane Allah. Hadil ayatu tegese utawi pira-pira ayat keagungane Allah. Ayat-ayat Quran iku ayatul kitab. Iku dadi ayate kitab, ayat-ayate Quran. Ayat Quran tegese dadi ayat-ayate Quran. Wal idhofatu tidhofa iku bimakna min lan bimaknane min. Ayatun minal kitab. Al-Hakimi sifate Quran Al-Hakimi kang den kukuhno utawa kang den napa didesain kukuh utawa kang den kukuhno ayil muhkam tegese kang den kukuhno. Akana ana iku linasi kedue manusa. Ajaban iku dadi gawa. Ahli Makkah tegese nasu penduduk Mekah istifham ingkar nute dawuh akana istifham ingkar. Wal jar wal majrur halun dari hal min qaulihi ajaban bin nasbi kan nasab khabaru kana dadi khabare kan. Wa birrafi lan ajaban diwaca rafa ajabun sebagian kira iku ismuha iku dadi isine kan. Wal khabaru ta khabar. Wa utai ajaban ismuha dadi isine kan alal ula ing atase kira asing pertama. Wal khabaru ta khabar nang ajaban dados isin iku an aukhena lafat an aukhena. Akana ana iku linasi kedhe manusa ajaban nggawono. Nah dados isim berarti apa an aukhena. An sine kelakuan aukhena paring wahyu sapa ingsun. Ihauna tegese oleh paring wahyu ingsun ila rajulin maring wong sing kecelok rajul utawa maring wong lanang minggum sang wong akeh. Rupane rajul Muhammad bin rupane kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama wahyu iku an angdirin nas. An sune kelakuan mufassiratun. Angdir ngekei peringatan sira. Kowe ngekei peringatan sira. Khawif tegese ngekei peringatan sira annasa ing manusa. Ngekei peringatan al-kafirin ing pira-pira wong kafir bil azab iklam siksa. Wa basyir lan nyenteng-nyenteng sira Muhammad alladzina amanu ing wong sing iman. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Anna lahum satamne ketep kedue alladzina amanu bi anna lahum lan satamne kedue alladzina amanu qadama sidqin ana persiapan apik. Salah fasidkin tegese ana sambutan apik utawi napa tabungan apik inda rabbihim ana ngersani pangerane alladzina amanu. Ajron tegese ganjaran hasanah ingkang bagus. Bima sebab perkara pedamu kang padha dhisikna sapa mukminun kuwi ing maminal amali sang pira-pira ngamal. Kala ngucap sapa al-kafirun atau kala komentar sapa al-kafirun pira-pira wong kafir inna hadza satamne iki ayat Quran bisi Quran al-mustamila ingkang mungko ala dalika ing atase mungkono-mungkono tanzir wa tafsir. Iku lasik rumubin yektine sikir sing jelas. Bayinun sing kang jelas. Wa fi qira'atin kados kare kita la sakhirun inna hadza la sakhirun mubin. Wal musaru ta kang den isara ilahi maring dawuh la sakhirun mubin niku an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbakum satemene pangeran sira kabeh iku Allah. Allazi rupane zat khalaqa ingkang menciptakan sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Oleh gawe langit lan bumi sisit tati ayamin ing dalem kadar 6 dina atau 6 masa 6 tahapan atau 6 dina min ayami dunya sanging kira-kira dina dunya. Etikot dia tegese ing dalem perkiraane ayami dunya. Li anahu krana sak temene kelakuan ulam yakun iku ora ana iku sama ing dalem kono-kono khalqis samawati wal ardi. Zaman romono matahari tentu ndak ada napa jam.
Liana ubrana saat temui kelakuan ulam yakun ora ana sama ing dalam kono-kono panggonan ing dalam saat khalqus samawati wal ardi. Apa samsun apa srengenge wala qamarun nan ora rembulan. Walau saat mau ngertakno sapa Allah la kala guna dene nyiptakno sapa Allah guna ing samawatan ardh. Film haten ing dalam sak kedhepe mripat utawa ing dalam sak detik film haten lan sak kedhepe mripat. Walau dulu ta pindah anhu saking khalqi film haten. Kenapa ngenteni 6 dina kok ora sak kedepan tok? Iku li ta'limi khalqihi. Krana ngajari makhluke Allah. Krana ngajari makhluke Allah at-tasab buta ing gawe ati-ati to ing gawe tahapan at-tasab buta ing gawe ati-ati to gawe tahapan. Sumatawa mongko nuli nguwasani sapa Allah alal arsy ngatasi aras. Mongko nuli munggah sapa Allah alal arsy ngatasi aras. Istiwaan lan munggah yaliku kang patut apa istiwa di lan Allah Subhanahu wa taala. Yudab birul amro. Yudab biru ngatur sapa Allah al amro ing amr, ing keputusan utawa ing aturan. Bainal khalaiki antarane pira-pira makhluk. Ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Ora ana wong sing iso nyafaati kumujud ya sok kang nyafaati sapa sapi ahadin. Taimin mujaidatun zaidah. Tambahan illa min ba'di idzni kecuali sause entuk izine Allah. Radun tawi iki dawuh ngerat kali maring pengucape kufar innal asnama tatame pro-pro berhala ku tasau nyapaati apa asam lagu maring kufar. Dzalikum wa rabbukum. Dzalikum mongkon Allah ail khaliqu tiksedat sing nyiptakno al mudabbiru ingkang ngatur urusan. Allah iku apa? Rabbukum ku pangeran sira kabeh. Fa'budu mongko nyekseni sira kabeh utawa mongko bertauhid sira kabeh. Wahidu tegese nausita sira kabeh ku ing apa? Afala tadzakaruna ana ora eling sira kabeh wa mita fil asli bidat. Ilahi kumaring Allah karasan ta'ala marji hukum taibali sira kabeh jaman halis kabeh. Wa adawa lan dene Allah hakon lan hak masdarani mansubani bi fi'li ma al muqaddar. Inna hu satamne Allah bil kasri istinafan wal fathi ala takdilam innahu tawi annahu. Iku ya bedaru. Iku ngawiti sapa Allah minal agam. Yabda iku menciptakan kawitan sapa Allah al-khalqa ing makhluk kabeh. Bada tegese ngawiti sapa Allah ing khalqu bil insa kelawan wujudna sangka ora ana bil insa saking wujudna sing ora ana. Semai itu mongko nuli balekna sapa Allah ing khalqu bil ba'si kelawan tangi sangka kubur. Liya jidia supaya males sapa Allah tiba tegese males sapa Allah alladzina aun ing wong sing iman wa amil sholihat. Bil qisti lan adil waladina utawa ngake kafaru kang mungkiri sapa ladina iku lalu tetep kedhi aladina kafaru syarabun ta'i minuman min hamimin sanging banyu sing banget panase maen tegese banyu balihin kang banget nihayatul hararat iklan banget panase wa ada benan siksa alimun kang larakno mulimun tegese kang larakno bima sebab perkara kang ana sapa kufar ya guru nang ngapiri sapa kufar. Bisa badiku beriin tegese kelawan sebab kang yaiku kafire kufar. Ini kalau terang nol di dalam saja. Ini pun surat Yunus ini termasuk Dewi Imam Suyuti surat Makkiyah. Surat-surat yang diyakini ulama tafsir termasuk turunnya yang periode apa? Mekah. Artinya satu periode yang dereng banyak syariat, tidak banyak ketentuan hukum. Sing wonten niku masih ajakan logika tauhid, ajakan syariat napa tauhid. Pun kula terangan iki. Teng juz 8 niku setiap rasul diutus ya teng juz 8 mulai Nabi Nuh, biasanipun teng Quran niku urutan nabi itu yang diterangkan Nabi Nuh, bariku wa ila adina qaum Huda, wa ila Samud qaum Nuh salihah. Itu setiap nabi yang diutus yang mengajarkan tauhid iku pasti dianggap aneh. Logika bahwa Allah itu satu dan Allah itu penguasa tunggal, itu oleh masyarakat setempat saat itu mesti dianggap nopo aneh. Ini ngono. Dianggapnya aneh itu dari dua sisi. Satu, mereka terbiasa dengan logika karena dunia ini urusannya banyak, harusnya Tuhan itu nopo banyak. Sing ngurusi srengenge ana, bulan ana, udan ana, dewi keberuntungan ya ana, dewi sial gitu kok. Ana dan sebagainya. Sehingga semua rasul itu akan dianggap aneh saat mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Ini yang disebut ada alal alihata ilaha wahida innaha dalam syai'un ujab.
Ada Allah penggawe sapa Muhammad al-alihata ing pira-pira pangeran. Ambek Muhammad digawe ilahan ing pangeran wahidan ingkang siji. Inna hadza la ta'un uja. Muhammad iku aneh. Karena orang-orang kafir Mekah biasa dengan Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan Tuhan-Tuhan yang lain. Di tiap kabilah gak ada nopo Tuhan. Karena mereka dua asumsi nak urusan dunia akeh kudu pangerane nopo akeh. Sehingga ajaran pangeran sitok dianggap nopo aneh. Nggih, dianggap aneh. Begitu juga dengan ayat niki, mereka anggap aneh bahwa ternyata yang berkomunikasi dengan Tuhan itu manusia. Mereka dari awal punya asumsi sing sah berkomunikasi dengan Tuhan itu jin. Pokoknya sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh, tidak kasat mata, tapi itu sebagai mediator perantara antara manusia dan jin. Dan itu mediator yang berupa berhala-berhala yang diciptakan, personifikasi ini. Ini rumah nanti. Dan sampai dong, asal-usulnya. Asal-usulnya benar dong. Kenapa mereka terus menciptakan berhala? Karena dianggap semacam ada makhluk gaib yang menjadi mediator, menjadi perantara antara Allah dan makhluk. Itu yang disebut di Quran, kanu ya'budunal jinna. Mereka itu lebih percaya sama jin. Jin itu sesuatu yang tidak terlihat. Padahal ora roh dhewe. Nggih, wong saiki mawon sik ana wong percaya wit gedhe, percaya nyiloro kidul. Cara-cara napa? Hal sing gaib, jin Aladin dan sebagainya. Mereka menciptakan makhluk-makhluk gaib yang dianggap lebih layak jadi mediator, jadi rasul. Rasul artinya apa? Mediator antara manusia dan Tuhan. Ketimbang seorang manusia yang bernama Muhammad Nuh Hud Soleh. Ini rumah tenan bisa mereka. Malah ini kalau setuju wonten teori yang mengatakan bahwa Arab niku wonten tiyang kan mulai Nabi Ibrahim. Itu sama tuanya dengan kawasan Yunani dan Cina. Sebab itu pola beragamanya sama. Jangan sampai penguasa alam itu tunggal. Di Cina ada Dewi Kuan Yin, ada Dewa Hujan, Dewa Langit, Dewa Petir. Sama ada Prasakti, Dewa ini pirang-pirang. Dia sama, itu metodologinya sama. Di Arab juga sama. Di Arab itu ada Tuhan Lata bagian apa, Tuhan Uzza bagian apa, Tuhan Hubal bagian apa. Sama dengan agama di Persia, di Yunani. Yaitu dulu ada agama Zoroaster. Itu dalam kitab-kitab ada Ar-Rahman, Yaddan, Tuhan keburukan, Tuhan kebaikan, Tuhan penerangan, Tuhan apa kegelapan. Ini ruang. Karena mereka otaknya terbiasa dengan terminologi itu, dengan istilah-istilah itu. Ketika seorang rasul pangeran mesti tok, itu aneh. Ya napa? Aneh. Wong urusan akeh kok pangerane napa? Sitok. Iki sing disebut aja alal alihata ilaham wahidah. Mosok pangeran sitok. Inna hadza syai'un ujab, iku aneh. Terus wantala qal mala minhum animsu wasbiru ala alihatikum inna hadza syai'un yura. Ma sami'na bi hadza fil millatil akhirah in hadza illa sir. Sebab itu untuk melawan pemikiran mereka sing kacau dan mereka tertanam itu tadi ada personifikasi Tuhan, ada jin, ada kekuatan gaib. Itu dibutuhkan sikap real yang membuktikan bahwa arca-arca itu tidak Tuhan. Lalu kalau buatan setuju, nak wonten tiyang mengkaitkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim hanya dari segi wiridan atau kesantunan sosial, kalau buatan setuju. Termasuk Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim dalam ekstremitas dalam ajaran tauhid. Itu mesti ada perilaku ekstrim, termasuk perang. Perang lebih buatan membunuh. Kalau baleni malah perang itu beda dengan itu. Sama tak cerita ini. Zaman Nabi Ibrahim sugeng, Nabi Ibrahim dianggap mentor, dianggap tokoh yang harus diikuti Nabi Muhammad. Ani tapi milata Ibrahim apa? Hanifah. Ini eleng-eleng. Hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azmi yang Nabi Muhammad disuruh segari. Ketika berhala-berhala itu diyakini Tuhan, Nabi Ibrahim tidak cukup dakwah bahwa itu hanya batu tunda. Walhasil di tempat ibadah itu resawatnya ditutupi kabeh, terus yang ketuanya dikalungi petak, cara mereka apa? Yang digunung apa? Kapal di kalung yang paling gede. Mereka ramai itu. Sopo yang kurang ajar. Man fa'ala hadza fi alihatina. Alihat itu jamak, ingat betul. Pokoknya jangan ganti istilah. Man fa'ala hadza fi alihatina innahu laminat
zalimi. Siapa yang berani membunuh Tuhan-Tuhan kita? Selalu jamak, bentuknya selalu apa? Jamak tidak tunggal. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan-Tuhan tunggal, ingat-ingat. Di mereka tiap punya berhala pasti langsung banyak. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan itu apa? Tunggal. Jadi Kristen telu wis ngirit. Pak, riyen wae akeh. Islam wae irit meneh napa? Siji. Mboten den sampean ro sejarah. Barang diprotoli kabeh disebut faja'alahum juzazan illa kabiral lahu. Walhasil wong-wong terus apa meneh anak Ibrahim yang selama ini sering menghujat berhala itu sinten? Akhirnya Ibrahim diceluk. Aan fa'al tahadza bi alihatina ya Ibrahim. Apa kowe sing merotoli iki? Dari Ibrahim. Ya takokno sing nggawa kapak, ngene wae. Bal fa'alahu kabiruhum napa? Ya takokno sing nggawa kapak. Akhirnya pimpinan lembaga itu, pimpinan komunitas kafir itu, goblok wong karuan berhala kok nakoki, mesti ra iso omong. Lah tetep kamu goblok wong berhala kok kon nakoki. Kowe luwih goblok berhala kok boten. Nah aku goblok perkara takok berhala mergo ora iso jawab. Kowe luwih goblok berhala kok napa? Mulane nabi kok. Mulane kula nu ra setuju ajaran yen sopan teman-teman. Dalam semua tradisi nabi mesti tau miso. Dan itu riwayatnya sah. Akhirnya Ibrahim ngendikan ufil lakum bali mata abuduna apa? Juatar kakeane. Ufil itu artinya apa? Kakeane nyiso. Ufil lakum bali mata abuduna. Oh, juatar radi utek. Apalah tak? Juatar radi utek. Mengaku takok kowe ra oleh mergo mesti ra iso jawab. Wah, kok malah mbek kowe mbok anggap pengen. Dan Nabi Muhammad termasuk pernah ngalami ini. Anit tapi bila Ibrahim apa? Hanifah. Suatu kali peristiwa itu diulang lagi. Ibrahim itu nenggone cara mriki nggih perapatan apa alun-alun, pokoknya tempat terbuka. Niku terlentang mbek madhep langit. Niku sing disebut ayat panazara nazratan bin nujum. Faqala inni saqim fatawallahu anhumud diri. Takoki. Kenapa terlentang? Loro. Ini saking aku loro. Lha hubungannya apa loro terlentang? Jare lintang pangeran ya aku njaluk ben mari. Ya ora lintang sing bantu pangeran. Goblok lintang dijada atau lintang jadi goblok. Wah logika yang diperankan Ibrahim ternyata mandi. Cam-nom mulai mikir. Jebule dan kita-kita itu apa? Wong lintang kok di sembah. Akhirnya terus geger nih sampai peristiwa debat terbuka. Saiki oke lintang pangeran teni. Falamma janna alaihi lailu ra'ana kok kau tak bakola ada nopo Robbi. Ya entah ini pangeran lintang sakti entah ini. Sesuai hilang. Piye? Situ dari pangeran. Akhirnya sepakatan wah, karena hilang rasi itu dari nopo pangeran. Penting bulan ini untuk gede, untuk macam dari nopo pangeran. Entah ini hilang. Akhirnya ya kau ini baru memang terakhir terngenge luwih keren. Hada akbar, luwih nopo gede. Orang gede hilang meneh, dibule ketelan hilang meneh. Lah repote makanya nih pulau ini pesen ya dari ngaji pulau. Sebetulnya kata Allah itu tidak mendesak kita jelaskan. Semua tradisi Nabi itu jarang menyebut kata Allah, hanya kata Rabbakum, Tuhan kalian. Karena Allah itu susah dijelaskan. Yang mudah dijelaskan adalah kata Allah Tuhan, ya Tuhan, Rabbun. Akhirnya bareng lintang gagal jadi pangeran, rembulan gagal jadi pangeran, terakhir matahari gagal apa? Lah Ibrahim tidak tahu ini. Lah, nak gagal kabeh terus pengirane sapa? Kan tidak mungkin Ibrahim mulai Allah sapa kan gak jelas. Ibrahim juga gak goblok. Ya pengirane sing gawe lintang, sing gawe bulan, sing gawe napa? Srengenge. Daripada kayak nyembah sing digawe atau nyembah sing napa? Gawe. Itu disebut wa khalaqakum bama ta'mal. Itu asli hikayat Nabi Ibrahim. Artinya apa? Sebetulnya saat kita tidak kenal yang namanya Allah, masih mudah mengenali siapa yang menjadi Tuhan. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, menciptakan rembulan. Dan model begitu yang dipakai oleh para nabi. Ya, para rasul. Jadi Nabi Ibrahim mengalami peristiwa fisik, ya, gerakan revolusioner, dia supaya menunjukkan anak kaum ini goblok. Direwangi meteli tenan, sampai berolo-berolo dipeteli. Kamu udah paham? Menggoblok agak dicontoh fisik kan agak paham. Paham ya? Ngadepi wong goblok kotor.
Nabi Musa yang ngoten. Ketika tukaran ambek Fir'aun iki boten nyebut Allah, disebut pangeran. Misalnya ketika dialek Musa, pangeran aku, ma'alim tulakum min ilahi wa pangeran mesti aku. Jadi Nabi Musa, ora pangeran ku Rabbul Masyriqi wal Maghrib, semerane wetan mbek kulon. Nabi Musa pas iku yo anyaran dadi nabi rada kliru, nek nyipati pangeran kok pangerane wetan mbek apa? Jadi Fir'aun ya enak. Aku mlaku ngetan kulon ora pangeran. Sarapku sing pangeran ya aku. Akhirnya Nabi Musa muni, Rabbi samawati wal ardi, semengerane langit dan bumi. Gak, ning bumi jelas aku, tak keliru jelas. Bumi pangeran jelas aku. Pangerane langit dari Nabi Musa. Jadi keliru nek, kok enak ora goblok. Ya hamanun nulisor al ali abdul asbab bersamawati fa aftal ya ila ilahi Musa. Di saat ini jadi piramida sing didol pemerintahan Mesir go wisata niku baru kae Fir'aun, baru kae apa? Jadi wong Mesir mangan rezeki kok adol Fir'aun. Yaiku piramidane mbek jatatin apa? Paham, mulane Mesir rada sekuler, wong rezekine kok baru kae adol apa? Sa pangeran ning bumi blas gak mungkin, ning bumi blas pangeran aku. Nah langit mungkin ta, tapi kok sik. Akhire ngongkon carane insinyure. Haman aku gaekno bangunan sing dhuwur. Tak deloke, ana tenan ora pangeran ning langit terus nganti saiki dikenang dadi apa? Piramida itu dhisik dienggo Fir'aun ape nantang pangerane sinten? Musa la'ali abtalu ila ilahi Musa wa inni la'adzunnuhu kadziba. Paling duwara. Akhirnya Musa bingung, keliru kan. Artinya pendapatnya dia itu tidak bisa mematikan hujahnya sinten? Fir'aun. Ra iso matekno argumentasine Fir'aun. Akhirnya nganggo senjata pamungkas, ya sudah, Tuhanku adalah Tuhan kamu dan mbah-mbah kamu, leluhur kamu. Itu Fir'aun terus murka, menyuruh supaya Musa itu dipancung atau dipenjara. Karena dengan logika itu, pangeranku yang mengerani mbah-mbah dhisik. Nah, pancen ke pangeran berarti mbah-mbah dhisik ra iso dadi pangeran, ora duwe napa? Tentu orang tahu Fir'aun itu punya leluhur, punya orang tua, punya kakek, punya nenek moyang. Kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya dulu tanpa apa? Tuhan. Mikir deh. Semenjak itu mulai banyak yang iman. Yang disebut waqala rajulun min ali fir'auna yaqtumun apa? Iman. Karena sudah gagal semua. Teorinya Fir'aun gagal semua. Sehingga saat itu diam-diam banyak pengawal Fir'aun yang sudah apa? Iman. Karena perdebatan Musa dan Fir'aun tentu lebih masuk akal yang versimu Musa. Bahwa Fir'aun tidak mungkin Tuhan. Sehingga pengawal-pengawal Fir'aun saat itu diam-diam sudah banyak yang apa? Iman. Ini disebut rajulun min ali fir'auna yaqtumun apa? Iman. Ben sama maca Quran dong. Ben apa? Lah orang-orang ini sebetulnya diam-diam bela Musa. Sehingga ketika Fir'aun punya rapat rahasia atau tak ini rapat intelijen untuk bunuh Musa, niku orang-orang ini bocorkan ke Musa. Ini disebut wajah rajulun min aqsal madinati napa? Ya qala ya Musa innal mal ayatamiru nabika liyak tuluka. Musa, saya tahu informasi bahwa kamu mau dibunuh, maka kamu harus lari. Nah, orang-orang yang imani barokahnya menyaksikan perdebatan Musa dan itu dan Fir'aun kalah secara hujaimiyah apa? Dan itu selalu pakai kata Rabbun dulu, tidak kata Allah, pakai kata Allah. Nah, tapi sekarang itu banyak orang yang misalnya orang Islam muni Tuhan itu disoal. Mbok muni Allah, muni Tuhan itu umum. Memang dalam banyak hal kita harus mengatakan Allah, tapi dalam banyak hal, terutama dalam proses-proses dakwah itu baik dikatakan Allah Tuhan. Sampai kalau nggak percaya, ini kalau teori ilmiah saja misalnya, apal-apal Quran sakit ngelalar. Secara teori nuzul, Quran pertama turun ora Iqra, ya. Iqra itu tidak ada kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti terus ada ayat Iqra wa rabbukal akram, itu tidak ada lafaz kata Allah. Setelah Iqra sampai alamal insan malam ya'lam baru turun ya ayyuhal mudaththir. Jadi ada kata Allah ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka. Buatan Allah, tapi apa? Wa rabbaka. Ya? Buatan Allah apa kafir dan apa wa rabbaka? Karena dalam konteks non muslim, tentu yang dicari itu Tuhan. Allah itu nama spesifik, nama tauqifiyah yang ditetapkan oleh Islam. Kalau balik ini, Allah itu nama spesifik yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sebab itu misalnya di Jawa belum ada Islam, mereka punya penamaan. Ini disebut sayang nopo widi, yang semuanya
Kemudian Islam dengan khas Islamnya menampakkan zat itu bernama Allah. Sebab itu dalam perdebatan Nabi itu mesti Tuhan gitu. Kalau dengan non-Muslim mesti apa? Tuhan itu siapa? Paham ya? Akhirnya ketika Muhammad muni Tuhan terus didoa. Mas, nah pangerananmu ora Lata, ora Uzza, ora Hubal, pangerananmu sapa? Amin Bahabin apa bermateri emas, amin sidotin atau perak, am hajarin atau batu. Karena di benak mereka yang bernama Tuhan adalah arsa atau berhala. Maka takok oleh Muhammad, pangerananmu materinya apa, Mas? Akhirnya panazala kul huwallahu ahad. Oh, pangeranku jenenge Allah, zat sing tunggal. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nah, pas Muhammad jawab pangeranku sitok gawok meneh. Mas, urusan dunia ku akeh. Kok pangerane sitok mesti kurang, Mas. Paham apa? Mesti apa? Kurang. Akhirnya Allah menjelaskan fungsi-fungsi malaikat, termasuk lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tuhan cukup satu, kemudian urusan-urusan perdetail ditangani dinten malah malaikat. Sama dengan metode Cina atau agama-agama lain yang menyertakan dewa untuk beberapa urusan. Paham ya? Oh, itu sama. Sebab itu ketika Islam masuk ke Cina, ya dianggap tidak janggal karena Tuhan satu, kemudian ada awan penolong kayak malaikat, kayak dewa-dewi. Di Jawa dari Buddha Hindu, dari Tuhan yang bernama Sawang Widi ke Allah ya tidak janggal. Ya kemudian tinggal pembantu macam-macam. Ini rumah agen. Sebab itu menunjukkan bahwa teorinya Imam Ghazali itu benar. Bahwa fitrah manusia itu pada dasarnya sama. Bahwa ininya itu yang sakti itu hanya satu. Kemudian yang lain hanya pembantu. Sebelum Islam tentu itu mbok dewa-dewi mbok Islam menamakan itu malah malaikat. Cara wong dukun Jawa jenenge perewangan. Tapi sama pola manusia itu tunggu-tunggu napa? Sama. Paham ya? Terus nanti kalau enggak ramai perewangan sekitar apa koding, mau itu kodam. Nah kodam itu terjemahannya buruh, itu perewangan. Gua mau enggak kalau mau perewangan kalau nggak tahu ngaji, Pak Yai itu jadi dua kodam. Mana nih nanti terjemah? Seperti dua apa? Perewangan. Perewangan bobudul, bojin, memalaikan, bompor, ono mau mau bahasa Arab. Benora ketoro Jawani di bahasa Arab apa? Kodam itu terjemahnya apa? Perewangan. Kodama yang dulu kodama kodim mana buruk. Canda lalu nak cara pondok jadi kodim. Kedaran buruk kayak orang Jawa kasar. Terus di pasaran apa? Kodim. Ngomong tentang Jawa itu setengah kawan kali. Nak sekolah tawangan umum. Jangan madrasah. Madrasah terjemahnya ya sekolah. Paham? Sampun nggih sampun, bakso kok terjemah nggih sampun. Wong Jawa tidak ada sitok sampun bakso. Itu tadi ya itu. Memang proses apa infiltrasi bahasa napa semacam sama-sama ada kata penyerapannya itu ya, kombinasi malah tinggal kabeh. Sampun napa? Sampun bakso kok terjemah. Anak sekolah ning sekolah ning madrasah. Lah terjemah ning madrasah. Sekolah. Berarti sekolah di sekolah. Paham ya? Jadi ini pensampan ngertos yang tertanam dalam benak dulu sebelum para rasul menjelaskan detail. Kalau Tuhan itu harus banyak. Karena urusan dunia apa? Sehingga ketika ada utusan-utusan yang mengatakan Tuhan satu, mereka jangan. Terus kedua, kejanggalan kedua, karena utusan itu berupa manusia. Walaupun kalau terangkan dalam khayal mereka, yang menjadi mediator antara manusia dan Tuhan itu sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh. Ini disebut kanu ya'budunal jin. Iku tunggale wong dhisik sedurunge Islam pokoke nak liwat alas, towet gede. Amit bae. Yo ora ono bae sapa ora. Butuhe ana sing diamiti, butuhe ana sing napa? Akhirnya tiap gede iki dari Mbak Sopo, nak alat Sopo, nak Segoro Kidul Mbak Sopo, Nyiloro Sopo. Itu mitos kuno sama seperti ning desa-desa nak ono wit gede, amit Mbak baden iki. Dia tidak paham, amit Mbak Sopo ya ora.
Sama seperti dulu ketika ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, mereka bukannya tahunya ini ada semacam mediator, ada makhluk-makhluk yang tidak tersentuh. Dan itu yang menjadi pelantara antara mereka dan Tuhan. Nah, ketika sekarang yang benar-benar jadi perantara yaitu Rasul berupa manusia, tonggo, tandanya itu kaget. Orang siap, ono tonggo, jadi apa? Rasul. Nah, ono tonggo tinggi, ya kuno. Kenapa? Kowe jadi menteri wak seneng. Kowe kena menteri seneng. Perkara ora tangga. Jajal lah menteri sing tanggane ora seneng. Ayo kita tuwa. Paham. Kena ora ngayu seneng. Jajal wong ngayu sing tangga. Ora iso seneng tenan. Kok goblok. Wis sunah tuwa. Wong ora seneng iso seneng mek tanggane. Nah, seneng yo nekat berarti itu terlalu nekat. Ya itu sudah sunah tuwa. Akhirnya orang Arab kaget. Ketika yang diangkat Rasul atau ngaku Rasul, wong sing trimo jenenge Muhammad. Yang mereka kenal mulai kecil trimo wong biasa. Nah itu kegawaan kedua. Ya. Akhirnya diperparah. Gawoke diperparah ketika para Rasul duwe ajaran nak wong sampeyan bar mate iku tangi meneh, tambah parah meneh. Wes ora percaya diperparah nganggo logika sing ra masuk akal meneh, tambah parah. Tambah apa? Akhirnya ngomong Mekah itu, katakan Abu Jahal senangnya jaraki. Betul, balung timun rusak, diremet-remet ngarepe Muhammad, disambil orang yang ini Muhammad. Mati gitu, tuh banding tangi menang. Ini disebut Aidakun Na'idoma, warufatan. Rufat itu yang jujur. Jadi orang kafir senangnya ngeremet-remet balung, ngarepe Muhammad, terus disawur Muhammad. Ini loh mas, yang jaring tuh banding tangi menang. Malah parah menang. Wes ngono sing gawa risalah jek kere Nabi Muhammad pasti sing amal larang ngandel. Dianggap boleh popularitas, dianggap wong edan. Akhire wong kafir muni, "Mas pasti iku kepengin opo lho, Mas?" Nah, pancen kowe iku perkara bingung terus ngomong sing ora tak tambahno, Mas. Nak kowe golek popularitas perkara kaya rapi tak rabekno. Nak golek duwe ya tak kei du. Sementing wis gawe aneh-aneh. Mulai akhirnya Nabi Muhammad posting, Mas. Bosnya ngambil pengiran dihibur merah, aneh meneh. Ayo hebat. Malah cerita ke langit, tambahnya meneh. Ada kan telur yang ditombok, 4 luwe nopo. Paham ya? Wah, kira wong kafir wis tambah omong dadi ini Muhammad kena sihir, wajnun. Majnunu wa bujir wonge dan wong sarap wis apa-apa. Tambah duit tambah nopo? Lah kenapa lama-lama akhirnya Muhammad diterima? Ini yang perlu dipelajari para kiai, para santri, para orang Islam. Kenapa dengan segala keanehan ini pada akhirnya Muhammad diterima? Jadi itu kembali ke akal sehat. Kembali ke akal sehat. Nyata misalnya. Kenapa Nabi akhirnya diterima? Ini awal-awal ini. Misalnya kalau kan dari awal Tuhan dibayangkan ada mediator yang berupa makhluk gaib yang menjadi perantara antara manusia dan Allah. Isi disebut Quran kanu ya'buduna apa? Akhirnya Nabi ini bisa membuktikan bahwa dia lebih keramat, lebih punya mukjizat ketimbang yang mereka asumsikan sebagai makhluk gaib-gaib itu. Makanya ketika ulama-ulama tidak mungkin seorang ulama gaib keramat, seorang nabi tidak punya mukjizat. Ini yang disebut iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaru ayata yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wa tabu ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim. Akhirnya itu kedikjayaan. Nabi Saleh itu buktekno ana unta metu ke tengah watu. Sing disebut naqatu napa Saleh. Nabi Musa itu buktekno tongkat iso malih dadi ula gedhe. Paham? Akhirnya apa? Adu kedikjayaan. Ternyata Lata be Uzza be Hubal sing jare duwe makhluk gaib sing gak tersentuh, sing luwih sekti, ternyata ora iso apa-apa. Ora iso napa? Apa? Nabi sing ngeklaim dadi utusane Allah itu buktekno. Iktar batisa atuan sakal. Iku Abu Jahal terbelar tenang. Wong Mekah itu kan padang pasir, jadi bulan itu sangat dekat. Karena dalam teori falak, bumi terdekat dengan rembulan, dengan aras itu Mekah. Kon dulu tenang. Bukti nak aku nabi, bulan itu tak pecah. Pecah tenang. Orang kafir melihat.
Sehingga mereka terus wakat dan wata bau mereka akhirnya meyakini. Nak ngono Mas, kowe iku tukang sihir. Iku wis rada naik kelas. Mergo saya tukang sihir ora dan relatif terpelajar. Mergo wong iso dukun yo tau ngaji, Pak, nggih tau napa? Ngaji. Tau guru. Jadi muni sihir wis naik kelas. Paham nggih? Sangka status pertama Mas Nur napa? Mas saiki mudah kelas napa? Sahih, Muhammad itu pakar sihir. Mergo wong ora iso nyikir nganti bulan pecah. Wis mulai wedi kan. Ya lumayan ora wedine lho. Lumayan. Mulai kayak gitu gedeng teman-teman orang kiai nobel ya gedeng teman-teman. Lumayan ana wedine, wong ben ana wedine ben apa? Kiai. Senajan to ya wedine liwat jalur kiai sing napa? Sing dukun, sing napa? Nobel. Lumayan, lumayan ya rapati bener tapi lumayan. Maksudnya gue. Belum ini sejarah nyata. Buktinya malah di cerita Nabi Musa. Ketika teori-teori Musa logikanya nggak dipakai Fir'aun, akhirnya ditinggal ya Abu Gede Jaya. Itu Saharatul Fir'aun di Musono mujizati sinten Nabi Musa. Kabeh semua Nabi mesti ngalami begini. Nabi Soleh ngangge nopo fa'akorun nakoh nganggo unta sing keramat. Begitu juga Nabi Hud, Nabi Yunus. Semua nabi gitu. Karena itu tadi. Kenapa nabi? Ngeten maksud kula. Allah satu itu kan logika yang bisa dirasionalkan oleh akal. Tapi kenapa setiap nabi mesti ngliwati masa-masa mukjizat di mana ini ada unsur supranatural? Karena dari awal orang-orang kafir ini semacam menuhankan makhluk-makhluk gaib yang dianggap mediator antara mereka dan Tuhan. Lah makhluk gaib ini dianggap sapa mereka sendiri gak paham. Ya kok wong Jawa lho, wong Jawa. Nah ana wit gedhe muni amit bae. Paham nggih? Apa ngetok wit gedhe di ruwatan dhek, mun arep pamit kemari kuah. Wah apa mlebu alas gak amit bae go maca apa ngono. Lah begini dulu lebih kuat lagi tradisi kaya. Paham nggih? Lah kepercayaan begini ini hanya bisa kalah saat Nabi Muhammad yang nunjukno kelasnya yang menguasai alam gaib. Meskipun akhirnya untuk status takir, ya. Akhirnya untuk status nopo. Tapi lumayan naik kelas, toko pajulun dari nopo. Takir. Mumpun lumayan ini. Baru kayak lumayan nopo, ngomong mulai wedi. Paham mulai nopo? Wedi. Ya mumpun lumayan. Lapas mulai wedi ini mereka tidak sewenang-wenang. Akhirnya ada proses dialek. Proses dialek pencarian Tuhan, sing rasional. Sosial sing iman, kados Abu Bakar. Sesuai yang iman dan cilik cerdas kata Sayyidina Ali. Ya macam-macam. Banyak yang akhirnya iman. Nah, mulai itu terus ada perlawanan sosial. Termasuk ketika budak-budak wong kafir malah iman kaya Bilal, Ammar, sudah. Akhirnya majikannya ra nrimo. Aku majikan merambut nut malah nut wong li. Iya, mulai perkara meneh. Paham? Jadi mulai masalah teologi merembet-merembet ke masalah sosial. Lah pas masalah sosial terjadi perang. Antara kelompok Abu Jahal dan kelompok sinten Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad perang pun sesi yang kesekian kali dari proses-proses interaksi sosial yang dialami kanjeng Nabi kalian Abu Jahal yang disebut akana linna sinapa ajaban. Nah segene juz 8 istilah aji betum anjaakum dzikrum min rabbikum. Kenapa setiap ono rasul, setiap ajaran rasul kok dianggap aneh? Mergo otak mereka sudah terpatri, sudah terdesain untuk membayangkan yang namanya Tuhan pasti banyak. Sehingga kalau ada teori Tuhan satu, aja alal aliyata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujar. Nah, ana ajaran pangeran kok sitok itu dianggap napa? Aneh. Mulane kula niki setuju kula. Nganggo teori nak kenapa Islam di Jawa kok cepet. Agama Buddha Hindu itu di Jawa lama. Kenapa Islam datang kok cepat? Karena dari awal ada kesamaan. Podo-podo keyakinannya saya di Tuhan yang satu. Islam muni Tuhan apa? Satu. Paling angel yang Islam orang Kristen. Untuk lu siji nu buat lorong untuk angel. Nah siji kan paling tapi seneng. Misalnya saya widi ada kembarannya akar. Wong Islam lah namanya ya wakil ya ah. Karena ngeleh-ngeleh jeneng jadi Allah ngentok kan cek rada gampang ngeleh jeneng tok. Lah nek kok pirang-pirang dadi telu wis lumayan. Telu kon dadi napa?
Paham bisa terus sama ngerti kenapa setiap rasul ngadepi stigma, ngadepi tuduhan kaumnya, nah itu dianggap ajarannya dianggap apa? Aneh. Ini asal usulnya ngoten. Logika masyarakat dulu itu begitu. Yang bisa melawan itu hanya kekuatan gaib. Akhirnya bukti Nabi Ibrahim dobong Namrud gak tegas. Nabi Musa duwe tongkat sing ngalahno Sahara tu napa? Nabi Muhammad iso mbuktekno mecah bola. Lah mukjizat ini hanya diperlukan saat melawan masyarakat yang saat itu cara berpikir juga model supranova. Kenapa asal usulnya? Kenapa Rasul harus ada mukjizat? Karena mereka sendiri mengklaim punya makhluk gaib. Jadi disebut kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim. Jadi mereka itu meyakini antara Allah dan makhluk-makhluk itu ada makhluk gaib. Nah, makhluk gaib itu menempel di berhala-berhala yang mereka cetak. Barang dicetakno terus di kamar-kamar atau diri. Ya sama seperti mitologi Jawa, berbuat terus gubernur sawangannya orang penunggune Mbah Sopo. Mau segoro nak ombake biasa digo wisata. Tapi nak ombake gubernur kok segoro gitu ya orang penunggune. Kok yang Jawa kan. Ya itu memang kuno, cerita begitu itu kuno. Wes cilik sinandur ya biasa biasa. Baru wis gudi sama orang sing apa? Foto jimat ki wonten, kerek ora sing gawe. Biasa, baru wis guwerang semua macam wis suwi. Sawangane ora sing nunggu. Lah itu memang psikologi manusia pasti begitu. Dari itu kuno, kenapa? Bukti kalau kuno, misalnya biar tahu, itu mulai Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu awal rasulin bisa fil arti rasul pertama. Karena Nabi Adam belum sempat jadi rasul. Nabi Adam hanya nabi. Karena dia tidak perlu jadi rasul untuk tidak wae mau anak itu. Mau anak apa? Nabi Nuh niku pun ngalami model pemikiran begitu. Ini ku waqalu la tazarunna waddau wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasr. Itu nama-nama patung orang-orang soleh. Ketika harus didesain jadi patung, lama-lama dikeramatkan, dianggap punya kekuatan gaib. Sehingga setiap orang mau berdoa harus melewati patung-patung. Kemarin harus digawe terus kuno, mesti dianggap orang penunggune. Uwet itu naik cilik dianggap biasa, terus gugur di tawangannya orang apa? Bahagia. Mulane delalah berolo-berolo wabahe wae diyakini tapu perkarane iku. Tuwa, nak tuwa dianggap duwe penunggu. Lah delalah kersane Allah itu tuwa Ka'bah. Mulane pangeran nyipati Ka'bah al-Baitul Atiq, omah sing napa? Tuwa. Wong tuwa wae kok hebat, kok ora critane iku gunan iki tuwa-tuwa sing ra jelas iki. Mulane Ka'bah berarti bil Baitul Atiq, rumah yang apa? Tuwa. Bersama roh kabeh. Kena opo tuwa kok hebat, kowe ora asal usul iki kok. Mergo go nyai liya-liyane tuwa identik dengan makhluk gaib. Tapi Ka'bah sebagai rumah tua, tapi tua yang jadi kenangan tauhid. Paham ya? Mulane antodiro betialito iki nawal akiki nawar rukait sujud. Sehingga ketuaan Ka'bah sebagai simbol tauhid. Yaitu hanya diperuntukkan mereka yang berrukuk dan bersujud. Ora kudu nganti kaji, sampeyan rukuk ning kene madhepe ya Ka'bah. Sujud ning kene ya madhepe napa? Malah ngenteni kaji, malah kesuwen. Nggih, wong mriku ora mung cerita isina, wal akifina, war rukait. Ya mulai sekarang bisa ngrukuk kalian apa? Ora-ora hubungannya kalian haji. Ini kan mawon di duit yo kaji, tapi saat inilah kita bisa membuktikan kiblat ke Ka'bah sebagai kenangan bentuk napa? Tauhid. Mergo liyane ana watu-watu sing ora dadi kenangan tauhid, malah dadi proses napa sih? Wa ta'awwa alladzi dza'ala kang gawe sapa ladi asam ta ing srengenge digawe diaan ingkang terang benderang. Data dia ing tegese sing duweni sifat terang benderang. Nuren tegese duwe nur. Wal qamara lan Allah gawe ing rembulan, digawe nuron ing duwe cahaya. Waqad darulan ngira-ngirakno sapa Allah. Utawa waqad darulan mesti sapa Allah ing qamar min khaitu sayruhu saking sekirane mlakune qamar. Allah gawe mana jila ing pira-pira tempat.
Rupane sama nyatun wa isru naman hilan, yaitu duwe 28 tempat fi samanin wa isri nalailatan ing dalam masa 28 dina. Minggu lisahrin sanging saben-saben bulan. Waya satiro lan nyimpen to ora ketok apa komar lailatain ing romengi. Niku sing dadi misteri. Jadi yang disepakati itu pasti 28 hari. Istitar lailatain ingkana lamun ana ajaru salah dinayoman. Aulailatan utawa mu istitar suwengi ingkana lamun ana apa sehari ku tisatan wa isrina yauman iku mung 29 dina. Di mana jile 28 bulan terkecil, maksudnya bulan terkecil pinten 29. Nah, antarane 29 30 jadi misteri terus. Iso lailatan iso lailatan. Li ta'lamu supaya ngerti sira kabeh bidalika kan mengkono-kono adat mana zikul qamar. Adat dinina ing wilangane pira-pira taun. Wal hisab lan kowe ngerti ing hisab. Makola ora nyekno sapa Allah wa taala dari kalimat Qur'an kono barang sing disebut ila bil haqqi kecuali kelan fungsi sing hak. La abatan ora kok krana dolanan. Ta'ala mahulur Allah andai kata kono al abad. Yufassirul ayati liqaumi ya'lamun. Sebagian qira'ah yufassirul ayati liqaumi ya'lamun. Yufassiru merinci sapa Allah bil iklan ya wanuni lan yubayu tekse jelasno sapa Allah al ayat ing pira-pira ayat kaumin kedue kaum alamuna kang ngerti sapa kaum ya tetep baru tekse kang angan-angan sapa kaum inna fisilafilai satamna ing dalem perbedaan bengi wan hari lan dina bidabi kelawan budalan wal maji lan teko wajia dadi lan tambah kadang dawa bengine kadang dawa rinane wa nuksoni lan kurang wa malan perkara falako ingkang nyetano sapa apa samawati ing dalem pira-pira langit min malaikatin sai malaikat wa samsin dan srengenge wa qamarin dan rembulan wa nujumin dan bintang wa ghairi dalika lan liyane mengkon-mengkon kabeh wa fil ardi lan sing digawe Allah ing dalem bumi min hayawanin sanging hayawan wa jibalin dan gunung wa biharin dan pira-pira segara wa anhar lan pira-pira laut wa asjar lan pira-pira pepohonan wa ghairi lan liyane hayawan jibal bihar la ayatin yektene dadi pira-pira pertanda dalalatin dikse biro-biro pertanda ala kudrati ta'ala ing atase kemampuan Allah Ta'ala. Di kaum yang kedua kaum yang takuna kang takwa sapa kaum bueng apa. Fayut minu namung kok gelem iman sapa kaum. Khoton tertentokno sapa apa hum ing kaum yuk minu bizikri lan kasebut. Li anahum krana satene kaum sing mukminun al-muntabiuna sing manfaat kabeh dia lan ayat. Innal ladina satene wong akeh lair dina kang ora arep sapa ladina liko anak ing ketemu ning ingsun dibasi kelantangi saka kubur. Warodulan podo puas sapa alladzina fil hayati dunya kelawan penguripan dunya. Badalan akhirati hale dadi penguripan akhirat. Li ingkarihim krana ingkare wong akeh lan maring al hayatil akhirah. Wasma'anu lan tenang sapa ngakeh biar kelan hayati dunya. Sakanu tegese ngrasa nyaman sapa ngakeh ilaha maring al hayati dunya. Waladzina lan wong akeh gungkang teladzina an ayatina sing pira-pira ayat kita gua kuluna kulali kabeh. Lali dala ilawah daniyatina. Patuhe an ayatina dala ili wahdaniyatina tekse dalil-dalil keesaan ingsun. Iwa filuna lali kabeh tarikuna tegese ninggal kabeh dinazori maring ningali ing dalam ayatina. Ulai kau mengkono-kono kabeh ku makwagum tegese utawi panggonane ulai kau anarun rokok. Dimas bab perkara kang ana sapa ngakeh kang diguna nglakoni sapa ngakeh nasiti sanging musyrikan wal ma'asi lan pira-pira maksiat. Innal ladina ta'tanu ngake amal kang padha iman sapa ladina wa amil lan lakoni sapa ladina sholihat ing pira-pira ngamal saleh. Iku ya dihim rabbuhum bi imanihim. Ya iku bakal nunjukno ing alladzina. Yursiduhum tegese nunjukno sapa Allah. Yursiduhum tegese nunjukno hum ing alladzina. Sapa rabbuhum sapa pangerane alladzina bi imanihim kelawan iman-imane alladzina amanu wa amil sholihat. Iman bi iklan Allah. Bi ayat ala gambara asno gawe sapa apa lagu maring wong akeh wong iman sing saleh nuron ing nur ya saduna kang iso untuk petunjuk sapa ngakeh bi iklan nur yaumul kiamat ing dalam dina kiamat tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im tajri lumakum tahtihim saking isor-isore ahli jannah apa anharu biro-biro sungai fi jannatin na'im ing dalam swarga kang penuh nikmat dakwahum taiwiridane utawa pengucapane wong akeh biya ing dalam jannah. Etola burung tegese utawi golekane wong akeh limang maring perkara. Ya tauna kang tenung sapa ngakeh ing mabul jannah ing dalam swarga. Ayaku yen to padha ngucap sapa alladzina subhanakallahumma.
Subhanaka kan suci panjenengan Allahumma Allah ya Allah tegese dawuh ya Allah. Fa idzan mongko nalikane mengkono. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma ma utawa apa wae to lagu kang padha njaluk sapa alladzina ku ing ma. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma apa yang mereka minta tahu-tahu iku bena aidihim. Fa idzan mongko nalikane ngono. Mau te apa wae salat kang padha golek sapa ngake kuwi, iku bena iki ku mendadak ning ngarep tangan-tangane wong akeh. Manane sekali meminta langsung ada gitu. Fa idzan ma talabu iku bena apa? Aidi. Wa tahiyatuhum te penghormatane alladzina. Utawi kata hormate to saling sapane alladzina. Fima ing dalam perkara bena kang ing dalam antarane alladzina. Fiya ing dalam kana iku salamun iku kata salam. Wa akhiru da'wahum te akhir saking dungane utawa saking wiridane wong akeh an fasiratun wa alhamdulillahirabbil alamin wa alhamdulillahirabbil alamin. Kula terangno masalah falak sithik. Huwal ladzi ja'ala samsa biya awwal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadat sinina lakum wa kita. Sing jelas yang perlu diketahui kita yakin sekarang itu tahun 1431 nopo. Itu Quran turun itu sekitar 610-an Masehi. Sekitar 610-an Masehi karena terpautnya itu 600 tahun. Ya sanggup mawon saat ini tahun 2000 Masehi, Hijriah tahun 1400. Berarti terpaut nopo 600 tahun. Itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan ilmu astronomi, ilmu falak di Quran ini. Termasuk ilmu falak, ilmu kejiwaan, khed, penyakit dan sebagainya. Termasuk ayat ini ayat sorry tentang terangkan fungsi asam tanoko. Sebab itu kalau sampai ngaji falak itu mesti bisa ditentukan. Ini sumbula, ini mizan, ini akrab, ini dalu. Kalau ini musim ini, kalau ini musim ini bisa ditentukan. Karena posisi rembulan di mana itu menentukan gelombang laut, juga menentukan musim hujan atau musim apa panas. Dan itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah. Kalau kalian di mana aja. Dan sampai di dua iman, di sains, di dua pengetahuan. Proses falakiyah itu memang bisa diilmoni. Yaitu misalnya ini sumbula, dalu, akrab, saraton dan sebagainya. Itu bisa diilmoni kalau ini menjadi musim 4. Yaitu Arabi, Wasoek, Walkhori, Basita. Itu cara Jawa musim labok, kemarau, terus apa? Hujan, terus apa khori itu cara mriki no? Sing antarane hujan sampai mareh. Khori dalam jalan bahasa Arab. Mungkin kalau di Eropa ada musim gugur, musim semi, musim salju dan sebagainya. Tentu musim salju atau daerah salju terkait sama posisi matahari yang jauh. Tropis terkait sama posisi matahari yang kayak apa. Begitu juga daerah-daerah yang dilewati khatul istiwa. Terus di bahasa Indonesia katulis istiwa. Di katulis istiwa sama bahasa apa khatul istiwa. Bagi Jawa dari apa? Katulis istiwa. Jadi khazanah di Jawa itu utang bagi orang Arab. Cuma saya kira dia kau ini juga belajar falak secara bahasa Arab. Santri so ngaji, misalnya wiridan sok ora ilmu, itu padha goblok ya. Sajane iki wiridan teman-teman ora ilmu iki. Ya ilmu ya termasuk sesuatu yang diajarkan Al-Qur'an. Yang diliwati katulistiwa karena persis di tengah, maka siang dan malamnya trennya sama. Kisarannya sama-sama 12 jam. Terjadi yukawirul laila ala nahar wa yukawirul nahar ala lail paling hanya menit. Kayak kemarin jam 4:30 sudah padam. Sekarang sudah stabil lagi. Tapi tidak ekstrim kayak di Inggris bisa 13 sama berapa. Kalau di Indonesia trennya karena yang diliwati katulistiwa sama dengan Arab Saudi trennya sama-sama 12 jam. Bisa diilmoni. Ini disebut khatul apa? Istiwa. Lah yang perlu dicatat, yang membedakan kita dengan orang kafir, termasuk orang-orang falak itu yang paling ahli itu orang Belanda. Mulai dulu yang ahli istiwa, ahli astronomi itu orang Belanda. Yang membedakan bahwa menurut Islam, ketentuan itu semua bukan berdasar hukum alam, tapi ada alladzi, ada ja'ala. Bahwa semua proses yang alami, yang kontinu, yang stabil, itu ada penciptanya, yaitu huwallazi ja'ala samsana.
Artinya itu diciptakan Allah. Allah menciptakan, mendesain matahari sedemikian fungsinya. Allah menciptakan rembulan, didesain sedemikian rupa. Karena menurut Islam itu ada kata Allah yang paling peran utama, tentu Islam meyakini suatu saat Allah bisa merubah tata sistem ini semua, tata surya ini semua. Dan itu di tangan Allah. Tapi kalau menurut hitungan mereka yang tidak beriman, tentu langsung dianggap hukum nopo alam. Itu saja bedanya. Tapi secara sains itu sama, karena sains itu universal, secara pengetahuan sama. Sama dulu hitung-hitungannya zaman Nabi. Itu sama persis dengan hitungan-hitungan modern. Kalau riyen mau hadis sahih, Nabi sering bangga, aku itu bejo untuk dina Jumat. Wong Yahudi ku keliru, boleh dina Jumat untuk Setu. Wong Nasrani keliru untuk Ahad. Aku sing bejo, boleh Jumat untuk Jumat tenan. Lho niku nak mbok runut saka awale langit bumi digawe. Niku selisih sekian menit. Cara teori falak niku sawali. Iku suwe-suwe dina mesti ora ilang. Wilang suwe-suwe tambah, suwe-suwe ilang. Maksudnya nggak sampean logika. Dina niku kan 24 jam. 24 jam niku iso 12 jam. Lah anak terpait nopo ilang 5 menit, 10 menit itu melok dina kedua apa ketiga. Iku suwe-suwe nak hitungan miliaran tahun itu dari dino. Misalnya sampai saya kita beda ini bentangan latihan mikir. Orang ngaji wiridan bentangan mikir. Ndak karena yang seneng istighosah ora seneng ilmu. Mau seneng ilmu rambu istighosah. Orang Islam ora repot. Sing seneng ilmu ora rambu wiridan. Sing rambu wiridan potongane ra pahaman. Mulai kula terangno, nak masalah Ramadan khilaf nanti patang dino ditoleransi peke. Mergo pengiran nggih tebak-tebak tiap bulan niku rong dina istighfar. Berarti tiap bulan ana misteri rong di. Lah nek dirune mulai Saban. Rong dina ping pindho. Dadi napa? Batang. Ane saiki tahu stres ketak Saban di awal. Nah, sing emosi ku ana pemerintah. Paham ya napa? Kalau terang lagi masalah saya ini. Nah, dihitung itu sama. Mulai zaman Nabi Adam, mulai diciptakannya langit dan bumi, kalau nggak ada kitabnya sing dihitung. Nabi Adam diciptakan sekian ribu tahun sebelum Nabi Muhammad. Terpautnya Nabi Adam sama Nabi Idris sekian tahun. Nabi Idris dengan Nabi Nuh sekian. Nabi yang satu periode itu bisa dihitung. Paling Nabi Lut sama Nabi Ibrahim, Nabi Musa sama Nabi Suhaib. Ya gitu ya. Harun Nabi Musa itu Nabi proposal ya. Jadi Nabi itu jadi Nabi berdasar proposalnya Nabi Sinten Musa. Kodene jadi Nabi Dewan Raina. Usul yang pangeran kakaknya kalau ngangkat jadi apa? Nabi. Jadi Nabi proposal Nabi Sinten. Mulanya tahu diuyak-uyak Musa ketika dakwah keliru dia kadang-kadang Nabi Musa. Itu jadi Nabi perkara aku. Mulanya pas keliru mimpin dijewer Nabi Musa. Nabi dijewer. Namanya jadi Nabi faktor Sinten. Jadi Nabi tahu dijewer, Nabi Harun dijewer Nabi. Kepas Nabi Musa wiridan itu risaenak wiridan, Nabi Harun mimpin rapedus. Kau jadi nyembah anak sapi. Mulai jewer. Mereka Nabi Musa kalau jadi Nabi faktor ini. Padahal kakaknya Nabi Musa ini kok adik itu. Ya Nabi yang seangkatan lupa sakit itu. Ya sakit nomor. Gitu. Ini ku wonten tahun nih. Dari tahun ini kelihatan selisih hari, selisih jam, nanti lama-lama juga selisih. Mulanya ketika Kanjeng Nabi, wayatako robis zaman. Suatu saat trennya waktu itu tetap tambah nopo cepat. Nggih, trennya tetap tambah nopo. Itu bisa dilogika. Kenapa trennya ketika Nabi ketika dekat kiamat termasuk alamatnya wayatako robis zaman. Waktu jadi cepat. Perasaannya orang Jawa saja sekarang saya kiri nani cepat. Saya kira dino kayak cepat. Itu memang logikanya jelas. Karena alam yang sudah rubah, kisarannya matahari juga rubah, itu mesti pengaruh. Dan sementara matahari sekarang itu tetap menuju kutub. Tambah hari tambah dekat ke kutub. Makanya proses pencairan kutub tetap lebih cepat dari perkiraan semula. Karena ada kutub. Kan logikanya kan sami ya, kalau terang. Bumi itu bulat-bulat. Tentu yang kutub utara dan selatan itu sama-sama jauh dari matahari. Makanya logikanya menjadi X.
Sementara kita dekat dengan matahari, maka ya kayak begini ini tropis. Tropis, tapi di Indonesia karena pas khotul istiwa. Ya logikanya sama. Makanya menurut teori Quran, kiamat itu dimulai wa idzal biharu fujirat. Bukan yang fujirat, yang fujirat. Di Quran itu ada dua penjelasan. Satu wa idzal biharu fujirat. Ketika lautan dipanaskan, dibakar. Karena lautan juga banyak kandungan minyak. Fujirat dipanaskan. Sebagian ayat wa idzal biharu fujirat itu di semua tafsir. Padahal tafsir-tafsir kuno itu sebelum ada sains modern. Itu fujirat itu artinya ikhtalafal asbu bil ujad li zawalil barzakh. Antara air asin dan air tawar itu dijadikan satu. Padahal ulama dulu itu tidak tahu loh teori peluluan apa? Itu tidak tahu. Tapi mereka punya insting, punya nurani. Teke doa arah surabian duwe, rabian proposal malah. Sama aneh. Ora wani dhisik wis winau tenan para pangeran tenan. Itu teke waras atine ngene kok. Waras. Dadi nek rapati roh lae diwari roh pangeran. Paham? Waras kok jadi teke waras atine ngene kok. Gara-gara waras itu pahaman. Iku mau disebut beda rumah barzakul layakdian. Dulu orang ngira barzak itu apa? Ternyata ya sistem tata surya. Karena matahari masih diatur sedemikian tertib rembulan, sehingga potensi bercampurnya air laut dan es di kutub itu masih rendah. Tapi lama-lama matahari kan bergeser menuju ketidaktertiban, sehingga lama-lama proses pencairan juga dimulai. Nah, itu nanti terakhir tetap ada proses fujirat, yaitu air kutub utara dan selatan dari es campur dengan laut-laut kita ini. Makanya meskipun versi film pun gambaran kiamat tetap nggak bisa melepaskan dari gelombang yang tidak tetap, yang tidak stabil. Paham ya? Dan itu bisa dipicu misalnya mulai dari gempa, dari Zulzilatil Ardu karena gempa ini bisa merontokkan semua sistem. Goro itu jadi tsunami, kenapa? Itu sama semua, teorinya Quran, teori modern sama, bahwa proses ketidakharmonisan alam dimulai di Zulzilatil Ardu, dimulai dari wa idzal biharu fujirat. Dan semua itu bergantung sama teori posisi matahari. Ya, posisi apa? Matahari. Maka semua proses itu menurut Quran dimulai kuncinya di matahari. Semua cerita kiamat di Quran mesti matahari, idza samsu kuwirat. Karena posisi matahari ini menentukan proses pencairan salju apa enggak. Tapi kita kan tahu paham, kemarin persoalan. Paham ya? Terus setelah matahari tidak tertib diperparah wa idzan nujumu kadar. Ketika atmosfer luar angkasa sana, meteor-meteornya sudah sama jatuh, perbintangan jatuh. Wa idzan nujumu kadar. Bisa kamu bayangkan, gambarannya Armageddon jatuh sitok gegere karuan. Bayangkan kalau jamak wa idzan nujum piro-piro meteor, piro-piro perbintangan yang jatuh. Artinya kiamat jelas-jelas dimulai sistem matahari yang sudah tidak tertib. Batu-batu meteor dimulai apa? Jatuh. Wa idzan nujumu kadar. Nah makanya Allah ngendikan ketika matahari masih tertib, itu masih bisa diilmoni. Tata surya atau ekosistem yang tertib masih bisa jadi ilmu. Nita alamu ada tersinina. Orang menganggap itu satu pengetahuan karena dengan tertib ini akan jadi pengetahuan. Bukan sama sekali-kali jadi ahli Quran ya, sekali-kali mau bongko terus. Dua tadi kita nanti ini ilmu nih pangeran. Artinya terus dia masih cerita alamu ada di sini kamu bisa tahu karena ketertiban tata surya yang kontinu sekian miliar tahun orang akan punya identifikasi. Akhirnya mereka tahu pola-polanya. Akhirnya jadi Tapi ketika sudah tidak tertib, iku ilmuwan lah itu terus bingung. Mau ora tertib. Polanya sudah ada. Itu yang disebut idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini mesti waqala insan malah. Ini ada apa? Wong pinterlah tetap bingung malah. Tapi kalau masih tertib jadi ilmu iku li ta'lamu ada dadine apa? Wal hisab. Jadi sesuatu yang masih tertib pasti jadi ilmu. Mergo pola-polanya akan dipelajari dan itu nanti menjadi satu rumus. Rumus menjadi ilmu. Mana ada alam yang tertib ra iso diilmoni, wong wedhus tak diilmoni. Nggih to kan iso diilmoni to. Dulu orang ngira nek wedhus duwe anak itu perkara dipajang wedhus lanang.
Susu wong kan mikir, anggere dipajang kok dia anak. Oh perkarane sperma sangka lanang ning wedok. Anak ngono ora dipajang, sperma kok lanang diambil ning suntik wae kok mlebune lewat apa? Suntik. Wis mulai gak pati buta sing lanang. Buta spermane tok tapi ora usah buta proses senggaman. Paham ya? Suwe-suwe dicek meneh. Ternyata di dadi bayi ra kabeh cuma sebagian tok. Ya dijupuk ae sing napa? Sebagian. Nah itu namanya pola. Pola yang tertib pasti jadi Lah tapi sekarang sudah tidak tertib. Dan itu saudara kaum azin kita bener pangeran. Ketika wala di jalan sampai di anu tertib, masih jadi ilmu lita alamu ada di sini nak. Bisa. Kamu bisa tahu karena polanya tertib. Ya, karena tertib maka bisa diidentifikasi, polanya bisa ditebak. Ya, tapi kalau nanti sudah idazul zilatil ardu zilzalaha, ketika bumi terguncang, semua tidak tertib, mesti waqala intarun apa? Ini ada apa? Nah sekarang ternyata ilmuwan mulai bingung, mulai malah karena pola yang mereka tebak keliru, kenapa? Pola yang mereka tebak, yang mereka ramalkan ternyata sering datang lebih awal, lebih cepat. Misalnya dulu orang ya kalau es di atas Irian Jaya itu masih sekian, diarani es abadi. Saya ini ternyata mulai mencair. Ini lebih cepat. Jadi atas pulau lagi lebih cepat. Nah itu makhluk kiai kiamat rapati lebih. Mungkin mati rapati pemenang kiamat kandangnya akeh. Cara kanca kula Gus, kanca kula cerita, ora kiamat ora wedi Gus, rame-rame. Mati lho Gus wedi dhewean. Tak angen-angen yo bener. Kiamat tak bareng rugen bareng akeh kancane. Lah mati wae napa? Dhewean. Goblok mesti kiamat goblok. Rame-rame kok malah wedi. Ngeri mati napa? Dhewean. Paham ya? Jadi ini polanya. Lah itu jenisnya ilmu. Ilmu Islam dan ilmu non-Islam itu sama. Karena ilmu itu universal. Cuma di Islam, apapun tertibnya alam raya ini masih pakai gua. Gua itu domir menunjuk kata Allah. Sehingga terserah Allah ngaturnya kayak apa. Uang mesti sering salah tebak. Misalnya dulu, Lembaga Pangan Dunia itu takut kalau populasi manusia cepat, lalu makannya nanti kayak apa? Wong nanti rame-rame kabeh. Jadi ketika populasi manusia cepat, sumber pangan ya lebih cepat. Kalau dicek wong panen ngenteni 4 bulan, 5 bulan. Saiki 3 bulan panen, sesuk ditemukan 2 bulan. Zaman buang-buang dicek wong cek cikik mangane diwagung telo. Saiki wong pirang-pirang mangane beragam. Itu jenenge tebane wong ning napa pirang. Itu kan, ya itu kan. Wong nak numpak sepeda motor cepat tok tujuane. Sebelum saiki cepat tok tujuane tapi ora tau di tujuan ora tau tok. Wong ora jelas iki karno. Wong dhisik ora tau tok tapi cek di tujuan ora dadi cek apa? Saiki wong saiki wis tok lae tetep bingung ora duwe apa? Tujuan. Foto dua. Lu ngerti wong saiki ora tau tok tujuan wong ora tau duwe apa? Foto Tapi ilmuwan mulai polanya, lalu yang disebut wal zaman demi zaman, wal asar demi waktu. Sakhir orang wong bingung dari wong kafir wama yurikuna ilah dahar. Ini semua unsur zaman. Nah, Islam mengunsurkan itu faktor ketentuan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya kasus Nabi Ibrahim, kasus wali-wali sing kasep kasus Abu Yazid Al-Bistami. Pola alam raya itu tahu dididik pengiran, dididik langsung. Bisa disebut wakadari kanuri Ibrahim malakutas samawati apa? Ternyata itu ya tahu betul. Sistem alam yang sekarang itu ternyata bisa ditebak oleh kitab-kitab kuno ini. Sederenge wonten kitab-kitab modern saat ini, buku-buku modern. Lalu ada kitab-kitab kuno. Ini luwih modern timbang ilmuwan yang sekarang. Lebih penemuan yang apa? Itu lebih modern, lebih canggih. Karena ini tak ditebak. Jadi wah, sing aran waras. Nggih ora kakean proposal, nggih ora kakean basa-basi. Uteke nggih waras, artine ngene apa? Sampeyan cek kalau nggak percaya. Itu karangan ketika era-era 150 Hijriah. Berarti sekitar tahun 700 Masehi. Niku orang umat dulu nafsirkan Fujirat dan Fujirat itu sudah benar. Padahal zaman itu orang belum tahu kalau di lepas pantai banyak kandungan apa? Minyak, terus mereka juga ora tahu jadi pegawai Pertamina, ya ora tahu ngurusin apa
Pertamina, malah tahu belas. Tapi mereka bisa tahu kalau sujirat artinya apa? Dinyalakan di laut apa? Jadi lautan api. Mereka juga bisa menafsirkan kalau fujirat itu ikhtalatul asbu bil hujan. Fasara bahron wahidan. Bahwa termasuk kiamat nanti air yang tawar bercampur istilah dengan air yang asin. Nah, itu hebatnya Quran cerita beda umat barzakul layabian. Kalau sekarang masih tertib. Air laut itu kena air sungai, itu tetap ada pemisah. Sing cara Quran disebut apa ber. Karena sistem air tawar dan laut tetap beda, nggak bisa ketemu. Dan bisa diilmoni, karena masih tertib. Tapi nanti setelah ada tertib, tetap bakalan insan apa? Malah. Terus yauma idzin tuhadditu akhbaruha bi anna rabbaka apa? Allah. Lah ilmu yang didapatkan manusia sekarang berdasar ketertiban yang berjalan ratusan tahun. Lah itu sing disebut li ta'lamu adadas sinina apa? Paham ya, kasus masalah kasus sperma, kasus nopo bayi tabung, terus kasus nopo ini transgenetik. Itu kan memang mulai dulu ya itu diilmoni. Ya, mulai dulu nggak bisa nopo diilmoni. Wong kuno ini pun sakit. Cuma orang dulu karena takut dosa yang dijajan kue. Misalnya wet opo di stek ambek wet opo, mau hasilnya ya buah sing nyakang antara wet iku mbek wet iku. Dulu orang tentu nyobanya pakai pepohonan. Mergo wong dhisik nak ngrobah barang sing nyawa dari dosa. Saiki wong luwih nekat. Lah untung saiki Amerika ambek Eropa pati nekat transgenetik jadi tinggo pedus, tinggo tikus. Rencananya kapan-kapan digono apa menu? Jadi bibit-bibit ora mungkin kok rutin barang ora usah. Rencanane ora bang sperma, bang napa? Sperma iku khusus nampung mani-manine wong sing unggulan. Spermane wong napa? Dadi wong kawin mau nggo pemuasan birahi tok. Soal anak tetep tuku ning bank sperma, golek sing bapak unggulan. Dadi wong lanang nggo digolok tok. Tapi nak turunane mau banyak kok bapake. Sedih kok. Itu bisa diharmoni. Sampai lihat di Quran ini, kalau nanti penelitian. Di Quran itu belum pernah ada cerita bahwa orang punya anak itu karena hubungan senggama itu tidak ada. Ayat begitu sudah. Yang ada itu hanya istilah min nutfatin idza tumna, yaitu dari proses sperma yang dituangkan. Tapi tidak cerita harus pakai proses senggama atau kumpul tidak. Yang min nutfatin idza tumna. Makna khasiatnya kan minut vaksin sangka sperma ida tuh nalikane disokno atau didakok atau diletakkan. Karena wong gitu. Wong iso duwe anak perkarane ada sperma lelaki di perempuan. Nah, sementara orang dulu tentu lewatnya senggama, tahunnya lewat senggama. Cara sapi lewat dipajangno. Tapi kan sekarang bisa dimodernkan, disuntik dulu. Terus disuntikkan ke perempuan. Pas diteliti lagi ternyata semuanya tidak berfungsi. Hanya sekian zigot yang ada fungsinya, diambil yang unggulan, yang paling sehat. Ya sudah begitu. Nah, Quran sendiri ngakui proses itu mau menurut patin apa iya? Makanya kalau Quran sering cerita bahwa proses manusia itu nutfah yang diulang-ulang, awalam yarol insanu anna khalaqnahu napa min nutfah, yang diulang-ulang itu bahwa unsur napa. Nah, sekarang ada rekayasa genetik. Ternyata betul yang dikhawatirkan Quran, yang dikhawatirkan Nabi. Alamatnya kiamat kalau semua proses alami yang diciptakan Allah dirubah manusia. Ini yang disebut seperti wala udillannahum wala amurannahum fala yuwajiruna napa khalq. Jadi ciri utama rekayasa manusia itu merubah ciptaan Allah. Fala yubtikunna azanal amwala amurannahum fala yuwajiruna napa khalq. Termasuk ciri utama rekayasa setan pada manusia adalah manusia berlomba-lomba merubah ciptaannya Allah. Dulu pekeh-pekeh kuno hanya mencontohkan wong gawe andeng-andeng, nggih, wong labang rambut. Pekeh kuno kan nyontokno wong damel apa? Andeng-andeng alwasimat. Tapi sekarang enggak. Termasuk rekayasa apa? Genetik. Rekayasa apa? Dan itu mulai dulu tuh orang tahu sebetulnya. Cuma orang dulu takut etika, takut keharam. Sekarang sudah mulai berani dan bangga peneliti-peneliti kalau bisa gitu bangga. Padahal menjadi sangat bodoh. Menjadi sangat apa?
Tidak bisa loh orang barat atau siapa saja peneliti apa dunia wong Islam goblok, apa dunia santri goblok. Nyata misalnya ini yang kasus nyata. Saya pernah beberapa kali baca, misalnya kasus nyata begini. Kalau sudah ditemukan misalnya transgenetik, ada bank sperma, jika diciptakan bayi-bayi unggulan. Bayi unggulan ini misalnya jantungnya bagus, ginjalnya bagus, tapi ini ternyata hanya mau dibikin kayak suku cadang. Engko nek ana wong sugih sing ginjele rusak dijupukno bayi sing unggul iki. Tak ngoten rencanane kan tinggi suku napa? Cadang. Lah saiki pertanyaan kritisnya gini. Kalau bayi yang jadi suku cadang sudah hidup, namanya apa? Ya kehidupan. Kehidupannya bayi itu dimatikan demi kehidupan orang kaya. Lalu prestasinya dokter itu apa? Ya prestasinya yang sakit jadi sembuh. Bukankah ngambil jantung yang satu itu juga menciptakan orang sakit? Kenapa ketika menyembuhkan yang kaya dia anggap prestasi, ketika jupuk jantung jadi yang hidup dianggap tidak jadi dianggap kriminal maksudnya? Mestinya kan satu-satu toh, nak verseran misalnya misalnya kasus kulo itu urip baru kaya jantungnya rutin dijupuk. Masa dokter dianggap prestasi, wah cangkoknya berhasil. Karena juga bisa hidup pakai jantungnya rutin. Tapi apa, misalnya Allah takok, prestasi ngopo? Menguriki wong sitok, mateni wong sitok. Paling banter satu-satu. Paling banter. Lah teori akal sing lebih tinggi malah kita goblok. Wong sing kelar tuku ginjal cadangan, mesti wong gede-gede. Wong gede-gede sak cepet-cepete umur 40 tahun. Wong umur 40 tahun dia kasus mati, paling enggak 10 tahun mati, atau 20 tahun mati. Kalau sama-sama menjaga kehidupan, kudune bayi sing suku cadang itu yang harus dijaga. Karena masih punya potensi hidup 60 tahun ke depan. Kalau alasannya kehidupan. Kalau alasannya apa? Kehidupan. Kan menjadi naik loh. Alasannya kehidupan tapi menciptakan kematian. Mulane orang modern juga kadang wong paling bodoh sak dunya ya wong modern. Tapi mereka ngeklaim bahwa begitu itu modern. Tambah-tambah kan lucu. Mau menciptakan kematian, kok mereka mengklaim menciptakan kehidupan. Paham ya, teman-teman? Itu kan terus repot. Makanya kita harus mendukung negara yang beragama. Untungnya kayak pemerintahan Amerika hingga kini itu belum mengesahkan, belum disahkan. Hanya masih dilarang transgenetik untuk manusia masih apa? Tapi Quran dari dulu sudah memperingatkan, termasuk pola setan, merusak manusia, bala ibu irun dan apa? Kalau kamu punya semangat ngotak-ngatik asal usul kerja, dia sakit juga atik. Misalnya hujan buatan kan sakit. Quran sendiri cerita hujan kita taruh kena direkayasa. Misalnya baladi asalaria patu sirun apa? Sahaban pasuk nahu ila baladin majid. Prosesnya itu walhasil apa awan digiring oleh angin. Terus diarahkan kemana? Nah, iya misalnya angin, misalnya ben ora sumuk, wong iso ngrubah mbek kipas. Angin, awan yang di luar itu diciptakan. Misalnya rantangannya awan itu dengan garam. Nanti kalau dia mengarah sini itu karena tidak ada zat garamnya, tapi trennya awan itu lebih tertarik. Akhirnya di sini dirancang supaya arahnya ke sini, karena di sini dirancang zat yang supaya awan lebih ke sini. Ya memang sakit direkayasa. Apa dia nggak bisa direkayasa? Pengiran kok kan direkayasa. Artinya masih bisa dielmoni, masih bisa. Dan itu manusia. Makanya terjadi hujan buatan itu kan gitu merekayasa arah awan ya. Atau yang sebelum saatnya hujan direkayasa supaya lebih cepat. Dan itu bisa, secara teorinya bisa. Quran sendiri ngaku itu bisa. Zaman dicek Nabi Sulaiman bisa manfaat angin. Bisa memperdayakan angin untuk diatur terserah kehendak Sulaiman. Artinya memanage unsur angin saja sudah bisa ngatur alam raya ini. Makanya kita harus khawatir ya. Makanya kita pakai ilmu yang orisinil saja. Bagaimanapun membunuh itu haram. Mencari kehidupan itu wajib, tapi jangan sampai dari proses membunuh. Apa artinya transginjal? Sekarang itu kan mau diciptakan bayi-bayi unggulan. Nanti jadi semacam suku cadang untuk yang punya penyakit.
Kalau itu dianggap prestasi kehidupan, apa artinya kehidupan yang diberikan kalau dari hasil pembunuh. Mulai kalau senang sekarang itu di NU, di Muhammadiyah, di hukum-hukum Islam kan sering terjadi polemik. Bagaimana hukumnya membunuh janin yang belum ada nafsu roh. Itu rata-rata ulama darani haram. Nah, cara kula lagi haram. Karena nanti kalau dihalalkan, khawatir saya, bayi yang belum nafsu roh tapi sudah punya organ tubuh, nanti oleh mereka dimanfaatkan nomor organ tubuh. Memang di kitab-kitab formal fikih dikatakan tidak termasuk membunuh karena belum nafsu roh. Fa innal imatah ba'dal ihya. Bisa dikatakan membunuh itu kan kalau sudah ada nyawanya. Bagaimana dikatakan membunuh kalau belum ada nyawa? Sehingga di kitab-kitab fikih dijelaskan, misalnya kandungan itu pada tingkat yang kira-kira belum ada nyawanya, ada yang mengatakan boleh digugurkan, alasannya belum bisa dikategorikan membunuh. Mergo darah membunuh, nak tahu si orang nyawa. Final imatah badal Tapi pendapat itu orang kriminal. Paling yo kiai tapi menolak tahu sinau, kayak Mustafa barang itu wong ora tau mikir. Tapi rata-rata ulama itu mengharamkan. Wal jumhur tetap mengharamkan. Alasannya apa? Meskipun qabla nafiro, itu Allah harus menyediakan, mendesain untuk persiapkan nafiro. Gamane kowe tentang planningnya pengiran. Tentu pengiran apa nafiro nyiapno jantung, paru-paru, nyiapno organ-organ yang nanti ada kesiapan untuk menerima roh. Loro nomor roh pengiran mbok cancel, programnya pengiran mbok handle. Paham ya? Ya pancen wong iso darani mateni wong ngono nyawa. Tapi kowe kan mentang napa rencana napa? Ya rencana programnya pengiran. Samane iki manuk pengiran ini. Nah, pengiran kecewa sambil bledek gak. Nah, cara kula nggih setuju haram. Yang kayak gitu tuh agama harus bilang haram tegas. Sudah usah repot-repot bilang aja. Karena ya ilmu modern itu kalau nggak kenangan orang bodoh ini. Apa artinya prestasi menciptakan kehidupan kalau lewat pembunuh? Waktu nggak wong poligami niat nulung wong wedok yang terangkat dari ibadah. Jadi kelangan yang pertama. Nah poligami sunat itu nak papat ya kasih papat terus orang kok nyekel sitok, bareng apa nambahi sitok hilang sitok, nambahi sitok hilang sitok. Nah ya tetap sitok terus gitu loh. Paham? Alasannya dari nulung wedok akeh luwe ape urusane makbar nulung sitok ujul. Poligami sitok ning Jawa ora nulung sitok ujul. Nulung sitok nek ujul sitok meneh. Mungkin sing tetep sunat nak papat untuk papat, niku menawa sunat. Tapi masalahnya kan nambah sitok. Ujul terus. Lah ilmu modern sekarang ternyata begitu pola. Ada orang yang punya ginjal, karena ginjal bisa dicangkokkan dari 2 menjadi 1. Sing sitok ginjal dadi urip, sing sitok loro saiki dadi karek sitok. Nah, kok barter lho. Bagaimana kita mengatakan prestasi kalau dia mau barter sangka di ginjal loro karek sitok, dicangkokno dijupukno wong sing biasane di loro karek. Bagaimana kita katakan punya prestasi? Karena dia kan punya ginjal karena bantuan medis. Tapi takono sing hilang. Lah aku kehilangan juga gara-gara rekayasa apa? Gitu. Hanya bagi korban itu kan nggak prestasi ya. Ya prestasi itu duit itu kan nggak terlalu medis, terlalu ekonomi. Lah itu termasuk yang diperingatkan Allah fala yuziruna apa? Lah sekarang tata surya termasuk rusak dia bima kasabat izin. Nah, mulai dari efek rumah kaca mulai macam-macam. Mulai tingkat keasinan air laut ternyata apa itu. Itu di kitab-kitab kuno ternyata dijelaskan. Kenapa air laut itu asin? Dan kalau tingkat asinnya kurang, maka punya akibat demikian. Ternyata itu tadi awan saja itu bisa direkayasa pakai mediator garam. Pakai mediator apa? Garam. Itu sudah dulu diperingatkan termasuk rekayasanya iblis nanti kepada manusia. Fala ibatikunna adanal wala amrunahum fala termasuk menggih fala yuwiruna napa wala udillanahum wala umman niyannahum. Ini sing nomor kali nggih meri. Wala umman niyannahum dan manusia akan digoda iblis untuk selalu berfantasi, selalu berharap
khayal. Umniyah itu jamaknya amani, suka berkhayal, suka merekayasa. Omong bumi enak era karuan kepen manggon Maret, jadi repot. Dan sekarang kalau manggon Maret itu prestasi sains, bagiannya manusia kumpul anak cucu. Bagaimana kamu katakan sebuah prestasi kalau dia akibat kisah be anak cucu? Kenapa ada dibahasakan pembunuh kebahagiaan? Orang itu tercengang ketika nanti misalnya manusia manggon bulan. Kenapa ada dianggap wah itu jenenge memutuskan kebahagiaan? Engko manggon bulan nek jenenge wong lanang asike tetep nglawan wong itu. Nek jenenge bapak asike jagungan mbek anak. Nek wong sugih mlete duwe energi mergo ape mameri tanggane. Lah nek manggon bulan ada apa? Ada anak, ada bojo. Bagaimana bisa dikatakan prestasi kalau satu tatanan tidak membawa kebahagiaan? Toh dari efek yang di sana tetap timbul masalah. Wong kula nate maca penemuan-penemuan ilmuwan Rusia. Ternyata sekarang mulai khawatir. Tata surya sekarang mulai tidak tertib karena benda-benda asing itu sering kaget ketika melihat misalnya satelit yang dikirimkan dari bumi. Karena dia trennya kan tidak mau tendangan dengan sama-sama benda langit. Ketika ada benda baru dia responnya itu spontan kaget karena dia tidak kenal. Sehingga ketika tata surya itu ketambahan satelit-satelit sebetulnya punya efek karena benda-benda yang di sana tentu kaget dia tetap merespon kan. Karena ada aksi pasti ada apa? Jadi bisa saja karena bertebarannya satelit malah nanti kiamat lebih cepat karena benda yang di sana reaksinya kan kaget karena dia kan tidak asing kan bagi dia. Kenapa? Dan itu mesti mereaksi menghindar. Dan itu hindarannya bisa tidak tepat kena yang benda lain. Jadi sekarang makanya mulai diteliti apa masih perlu proyek antariksa diteruskan karena efeknya juga nanti resikonya tinggi. Dan alhamdulillah ilmuannya yang ngaku itu. Hanya mereka mulai sadar, mulai evaluasi. Dan itu kan ngeri. Nah, makanya ini kembali ke kepada kitab-kitab suci bahwa dari awal tujuan pasal sifat riwal bari terjemahkan sahabat etik. Bahwa pola yang diciptakan manusia termasuk berfantasi, wala uman yang itu ngeri betul. Nah, makanya di sini ketika masih tertib, memang semuanya masih diilmoni, bisa diilmoni disebut apa? Lita alamu ada sini nawal bisa karena sudah tertib. Tapi nanti sekali ada gunjangan, ada masalah, mesti waqala insanu apa? Malah baru manusia terbelalak ada apa? Dapat ada apa ini terus mulai apa? Matahari terbit dari barat terus mengidal tiharun apa? Fujirat. Baru fujirat terus tiharun wa idal tiharun apa suci. Jadi untuk laut itu ada dua istilah ya ini. Fujirat yaitu ikhtalatul adbu bil ujad yang apa? Yang asin ketemu sama yang apa? Yang tawar. Terus kedua sujirat artinya sudah apa? Dibakar. Tadak wa akhiru da'wa munda akhir da'wa ahli jannah itu alhamdulillah. Anu jeneng kelakuan alhamdulillah kabeh puji wilayah kagungan Allah Rabbil alamin akan mengirani salam kabeh alamin wa salam. Mudah-mudahan